Halo teman-teman Binusian semua, sebelumnya perkenalkan, nama saya Angelia Christine Jantono, dan hari ini kita ada kedatangan narasumber nih teman-teman, yaitu adalah Kak Taris Arifah. Untuk Kak Taris Arifahnya, boleh mungkin perkenalkan diri terlebih dahulu ya Kak? Oke, halo, salam kenal semuanya. Aku Taris Arifah Ibrahim, biasa dipanggil Taris. Aku adalah binisian 2024 dan sekarang lagi di jurusan Sistem Informasi semester 5. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal Kak Taris. Nah Kak Taris, karena kita sudah mengundang Kak Taris untuk sesi hari ini, kita bakal ngebahas apa ya kira-kira ya? Nah, teman-teman pasti juga udah pada tahu sih dari ini. Nah, kita hari ini akan membahas tentang pengalaman dari Kak Taris dalam mengikuti lomba Proto Eiton. Nah, jadi untuk lomba Proto Eitonnya itu sendiri, kira-kira mungkin Kak Taris bisa ceritakan sedikit ya, Proto Eiton itu kompetisi seperti apa ya Kak? Sama kira-kira dari awal hingga akhir itu tahap-tahapannya apa aja sih yang udah dilewati sama Kakak? Oke, untuk prototipe sendiri itu dia prototype design competition. Sebenarnya sistemnya tuh sama konsepnya mirip-mirip sama hackathon. Cuma bedanya kalau hackathon itu kan coding ya. Nah, kalau prototype itu dia nge-prototyping. Nah, untuk tahapannya sendiri sebenarnya sama sih. Dia tuh awalnya pastinya ada seleksi ya. Jadi kita disuruh mengajukan, terus bakal diseleksi lagi berdasarkan pitch deck yang kita submit. Nah, nanti itu dipilih top 10-nya. Nah, tapi sebelum lanjut ke tahap selanjutnya nih, kita bakal dikasih feedback. Feedback itu merupakan hal yang perlu kita revisi sebelum kita submit PPT untuk presentasi di final. Gitu sih paling baru dia habis submit, kita bakal presentasi di finalnya top 10. Gitu. Kira-kira apa sih yang membuat Kakak tertarik untuk mengikuti lomba Proto Eiton ini kira-kira? Oke, untuk kalau tertariknya sih awalnya karena pengalaman ya. Jadi kan Mm-mm. kalau aku kan semester 5 ya, dan kebetulan tuh mahasiswa semester 4 semester akhir, itu sering banget ikut course online untuk dapat sertifikasi. Nah, tapi kebetulan aku tuh Hmm. bukan tipe orang yang paham dari materi langsung kayak teori gitu. Jadi aku lebih prefer untuk ambil pengalaman. Nah, jadi teman aku ada yang rekomendasiin, oh ikut lomba aja biar dapat sertifikasi, tapi dapat pengalaman juga. Nah, makanya aku tertarik banget ikut proto sih, karena emang aku juga bidangnya lebih mendalami ke UI UX gitu. Hmm, emang dari awalnya kayak sudah jelas gitu ya, memang mau ke arah mana gitu ya. Dan ikut lombanya juga sesuai dengan yang bidang yang emang diminati gitu ya. Iya, Oke, benar. siap. Terus kira-kira nih ada nggak sih kayak kendala atau mungkin permasalahan yang kakak hadapi ketika kakak mengikuti lomba atau kompetisi Proto Iton ini? Oke, jadi sebenarnya untuk kendala sendiri sih lucunya pas lagi, kalau nggak salah tahap sebelum final sampai finalnya, aku sama Mm-mm. tim aku tuh lagi sakit bertiga. Jadi benar-benar bertiga serempak lagi sakit. Bahkan aku sempat Mm-mm. dirawat waktu itu dan emang untuk ngerjain satu deadline yang timeline-nya tuh cukup padat ya. Dan kondisinya lagi nggak fit itu lumayan berat sih. Jadi lumayan hektik banget, apalagi kejar-kejaran harus istirahat tapi tetap harus ngumpulin sesuai deadline. Paling itu sih kesulitannya. Oke, oke. Itu kayaknya kesulitannya kurang tidak bisa dihindari ya. Jadi ya mau nggak mau harus siap dan juga emang kondisinya karena ya kurang fit ya jadinya ini. Tapi nggak apa-apa sih, tetap bisa ikut lomba sih udah oke banget. Terus kira-kira nih apa sih kunci atau faktor agar kakak dan tim kakak itu bisa menjadi pemenang pertama dari lomba Protoiton? Kan keren gitu ya, jadi pemenang akhirnya gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau kunci sih bingung juga sih karena sempat kaget ya, namanya nggak nyangka banget bakal dapat juara, bahkan karena kita sempat nervous juga. Tapi ternyata diberikan kesempatan untuk menjadi juara pertama itu sebenarnya aku sih karena kerja keras ya. Tadi kan aku sempat mention ya kalau misalkan aku sama tim aku sempat sakit lagi nggak fit tapi tetap harus ngejar deadline. Nah, di situ kita benar-benar gempor-gemporan banget sih, kerja keras, terus usahanya jadi 2 kali lebih kencang mungkin dari biasanya karena makin nervous ya, skala lombanya tuh lumayan besar. Sama aku juga mau apresiasi sih, tim aku tuh teamworknya oke banget, jadi kita saling melengkapi kelebihan maupun kekurangan masing-masing gitu sih. Oke, oke. Kemudian nih Kak, kira-kira ketika Kakak mengikuti lomba ini atau mungkin dalam masa tahapan persiapannya gitu, apakah Kakak itu pernah merasa takut gitu? Kalau misalnya tiba-tiba nih gagal atau mungkin takut merasa kayak kalah gitu dengan kompetisi ini, ada nggak Kak dalam diri Kakak?
Pastinya ada ya, kalau misalkan terlalu optimis, terlalu pede itu juga kan nggak baik ya. Jadi pasti ada Mm-mm. kita kayak, gimana nih kalau misalkan nggak menang, takut nih, takut nggak juara, takut buang waktu. Nah, tapi kalau aku sendiri, aku secara pribadi, aku sih nerapin kayak, ya udah, toh kita nggak ada rugi nggak sih, namanya masih muda, masih kuliah, jadi kalaupun udah kegagalan pun it's okay, karena masih bisa coba lomba selanjutnya gitu sih. Apalagi kan kalaupun kalah, kita tetap bawa bekal hal lain, yaitu pengalaman ya. Karena kan emang itu yang hal pertama yang pengen aku coba dari ikut lomba. Jadi paling gitu sih, kalau pernah atau enggaknya, pasti pernah, tapi tinggal cara ubah mindsetnya aja. Gimana sih cara overcome-nya gitu. Wah, keren banget nih teman-teman. Mindsetnya sama pemikirannya Kak Taris ini luar biasa sih. Nah, kira-kira Kak, ini aku mau bertanya lagi deh. Dari lomba ini, kira-kira pengalaman apa atau hal apa yang biasa bisa Kakak petik dari lomba ini? Kira-kira. Oke, kalau dari hang petik banyak banget sih sebenarnya karena jadi aku sebenarnya belum pernah ikut kayak yang prototyping challenge gitu. Sebelumnya kan mungkin kalau Mm-mm. banyak dengar tuh business case ya, business plan. Jadi pengalaman baru pastinya itu didapetin. Terus aku juga jadi dapat insight baru terkait technical issues-nya kayak untuk ngedesain prototype ternyata prosesnya panjang loh, harus benchmarking, harus user interview, terus juga harus ngelakuin riset, market validation dan hal sebagainya. Jadi dapat banyak bekal sih dari segi soft skill sama hard skill-nya. Gitu. Selain itu, apakah mungkin Kakak kira-kira mendapatkan misalnya pengalaman baru, misalnya Kakak juga mendapatkan hal-hal baru ini dari Proto Eiton? Ada nggak kira-kira Kak yang selain yang Kakak sebutkan tadi kira-kira? Oke, jadi kalau untuk Potata sendiri ada sih banyak, karena kan itu internasional ya. Jadi kita juga adjust ke gimana sih cara kita harus adaptasi cara penjurian yang skalanya itu internasional. Karena kan beda ya mungkin standarnya. Jadi kita lebih di situ sih, apa sistem adaptasinya juga harus kita kencangin lagi kayak gitu. Oke oke. Kira-kira nih, karena Kakak mengikuti lomba Proto Eiton kan, apalagi lomba internasional itu pasti banyak persiapannya, pasti banyak yang harus dilalui sama Kakak ya. Kira-kira bentrok nggak sih ikut lomba-lomba seperti ini dengan misalnya jam kuliah kakak atau mungkin ketika kakak mengerjakan tugas dan lain-lain gitu? Oke, berarti time management ya itu ya. Mm-mm. Oke, Iya. kalau dari aku sendiri pastinya bakal hectic sih. Karena kan timeline lomba itu sebenarnya nggak mandang jadwal kuliah kita kapan ya. Kita nggak bisa request karena jadwal orang-orang pastinya beda. Nah, kalau dari aku Mm-mm. sih, kalau bentrok itu pastinya pernah ada. Tapi gimana sih cara ngakalinnya ya? Nah, paling kalau misalkan itu hal yang bisa digeser nih, kan tujuan pertama aku masih kuliah ya. Jadi paling mungkin aku minta kelonggaran dari rekan tim aku kayak, oh kalau jam kerjain barengnya boleh digeser dikit nggak 30 menit atau mungkin maleman biar aku bisa kuliah atau ngerjain tugas dulu. Begitu pula aku ke tim tim aku sih. Jadi kalau ada rekan aku yang bilang, aku bentrok kelas, aku bentrok kerja kelompok, itu juga aku harus tenggang rasa dan bisa kayak menerima itu. Jadi caranya akalin aja sih apa prioritas kamu dan gimana cara geser jadwalnya biar muat nih di sela-sela waktu yang kosong kayak gitu. Berarti yang terpenting tetap kuliah, tapi juga untuk lomba ini tetap kita memberikan kontribusi gitu ya kak, yang Iya, cukup dan juga saling kerjasama dengan tim lah antar satu sama lain gitu, biar bisa betul. mengcover satu sama lain. Ya. Terus kalau misalnya untuk kakak sendiri nih, ada nggak sih kendala ketika mungkin di tim kakak ada yang oh nggak bisa gitu, atau misalnya ada yang dalam ada sakit atau apa gitu. Kira-kira gimana kakak cara nge-backup mereka gitu dalam lomba ini? Oke, kalau cari nge-backup sih kan, jadi kebetulan ya tim aku itu punya spesialisnya masing-masing. Jadi mereka juga punya kelebihan yang banyak. Nah, gimana cara kita kayak, aduh nggak bisa hadir di sini nih, harus digantiin misalkan gitu ya, atau belum bisa kerjain bagian ini. Nah, paling aku bakal coba mulai bantu kayak, oke mana yang bisa aku cover duluan nih. Nanti semisalnya ada revisi, aku bakal minta feedback dari mereka. Jadi kita tetap bakal revisi dan hasil akhirnya itu berdasarkan keputusan bersama. Tapi bakal aku coba untuk cover bisa aku dulu nih sambil nunggu teman-teman aku yang lain misalkan kayak gitu sih paling. Oke oke. Mantap ya pengalaman dan juga tips dari Kak Aris ya. Oke, karena ini kita sudah di pertanyaan yang terakhir. Jadi teman-teman aku mau berterima kasih dulu kepada Kak Taris karena sudah meluangkan waktunya untuk sharing session di hari ini dan di hari ini ya. Dan sebenarnya teman-teman, selain lomba Proto Eiton itu, Kak Taris juga ada satu lomba lagi loh. Nah, penasaran kan dengan lombanya itu lomba apa dan pengalamannya itu kayak gimana kan selain Proto Eiton. Nah, jangan lupa untuk setiap ini tetap stay tune dan kami juga akan membahas pembahasan tentang
lomba yang Kak Taris ikuti ini nih. Jadi jangan lupa ya teman-teman. Dan semoga tadi pengalaman dan juga sharing yang dibagikan sama Kak Taris untuk lomba ini dapat menjadi insight dan juga dapat menginspirasi kalian mungkin bagi teman-teman yang belum pernah mengikuti lomba ataupun yang merasa takut atau ragu untuk mengikuti lomba gitu. Oke, sekian dari aku dan sekian dari Kak Taris. Untuk di sesi pertama ini, kami tutup di sini. Sampai jumpa teman-teman semua di sesi kedua.